malam Bapak Guru, selamat malam teman-teman. Baik, pada kesempatan ini saya kembali ingin mempresentasikan hasil kerja tugas saya, yakni tugas pengantar antropologi atas nama Boniface Stoa dengan nomor NIM 200303027 kelas 1A di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada bagian pertama saya membahas di bab 1 pendahuluan, latar belakang. Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa kata Latin yaitu socius yang berarti kawan, dan dari kata Yunani yaitu logos yang berarti kata atau yang berbicara. Jadi sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Bagi Conte, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil akhir dari pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sosiologi didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai ilmu pengetahuan sebelumnya. Pada bagian 1.2, rumusan masalah. Untuk menghindari adanya kesampingan dalam penyusunan makalah ini, maka saya sebagai penulis merumuskan masalah yang ada yang akan dibahas. Di antaranya apa definisi sosiologi, apa hakikat sosiologi, apa saja jenis dimensi pada pendekatan teori sosial, apa sajakah komponen dasar suatu masyarakat. Yang berikut, apakah pengertian dari peran, status, nilai, norma, dan budaya dalam ilmu sosiologi. Yang ke-1.3, tujuan saya membuat makalah ini selain untuk memenuhi tugas, di samping itu saya mencoba menjelaskan tentang ilmu sosial. Yang ke bab 2, definisi sosial. 2.1, definisi sosiologi. Seperti yang saya katakan pada awal tadi, sosiologi secara etimologis berasal dari kata Latin yaitu socius yang berarti kawan, dan dari kata Yunani yaitu logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi sosiologi secara umum adalah berbicara mengenai masyarakat. Yang ke-2.2, hakikat sosiologi. Berikut saya paparkan hakikat sosiologi. Antara lain, yang pertama, sosiologi adalah suatu ilmu dan bukan merupakan ilmu pengetahuan alam ataupun ilmu pengetahuan kerohanian. Yang kedua, sosiologi bukan merupakan disiplin yang normatif akan tetapi adalah suatu disiplin yang kategoris. Artinya, sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi di fase ini dan bukan mengenai apa yang terjadi atau seharusnya terjadi. Artinya, sosiologi berbicara mengenai realita yang terjadi saat ini dan bukan memberikan pengandaian untuk hari-hari ke depan. Yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni dan bukan merupakan ilmu pengetahuan terapan atau terpakai. Jadi sosiologi ini bukan untuk diterapkan, tapi lebih kepada ilmu murni, ilmu pengacuan untuk kita berpijak. Yang keempat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang konkret. Yang kelima, sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian dan pola-pola umum. Yang keenam, sosiologi merupakan pengetahuan empiris dan rasional. Artinya, sosiologi itu berbicara mengenai suatu hal yang nyata dan dapat diterima secara akal sehat. Yang ketujuh, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang khusus. Pembahasan berikut 2.3, jenis dimensi pada pendekatan teori sosial. Ada 4 jenis dimensi dalam pendekatan teori sosial, antara lain dimensi kognitif. Dalam dimensi ini, ilmuwan sosial akan selalu berbicara mengenai teori sosial sebagai cara untuk membangun pengetahuan tentang dunia sosial. Di sini terletak epistologi yang membangun berbagai metode penelitian sosial. Yang kedua, dimensi afektif. Dimensi afektif merupakan sebuah kondisi di mana
teori yang dibangun membuat pengalaman dan perasaan dari teoritis yang bersangkutan. Yang ketiga, dimensi reflektif. Di sini teori sosial harus menjadi bagian dari dunia sebagaimana ia menjadi cara untuk memahami dunia. Yang keempat, dimensi normatif. Dimensi ini yang memperluas dimensi ketiga, yaitu dimensi reflektif. Yang ke-2.4, objek sosiologi. Masyarakat merupakan objek sosiologi. Artinya, yang menjadi kajian utama dari objek sosiologi adalah masyarakat itu sendiri. Jadi objek sosiologi menurut para ahli, yang pertama menurut Selo Sumarjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Yang kedua, menurut Linton, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang tetap hidup dan bekerja cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dan dengan batasan-batasan yang dirumuskan dengan jelas. Bagian-bagian dari objek sosiologi, yang pertama itu manusia yang hidup bersama, yang kedua bercampur untuk waktu yang cukup lama, yang ketiga mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan, dan yang keempat mereka merupakan suatu sistem hidup yang sama. 2.5 komponen-komponen dasar suatu masyarakat. Yang pertama populasi, yang kedua kebudayaan, yang ketiga hasil-hasil kebudayaan materi, yang keempat organisasi sosial, yang kelima lembaga-lembaga sosial dan sistem-sistemnya. 2.6 pengertian dan peran status nilai, norma, dan budaya dalam ilmu sosiologi. Yang pertama kita bahas tentang apa itu peran. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya. Artinya, apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya suatu dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran. Yang ke-B, status. Status adalah kedudukan, diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial status artinya tempat seorang secara umum dalam masyarakat, hubungan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya. Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan atau status, yaitu askrip status, yang kedua askrip status. Askrip status yaitu kedudukan seorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohani dan kemampuan. Sementara poin 2 yaitu kedudukan yang dicapai oleh seorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Yang ketiga, against status, yaitu kedudukan yang diberikan, misalnya jabatan strategis yang diberikan oleh atasannya untuk dia tepati di lingkungan masyarakatnya. Yang ketiga, nilai. Nilai merupakan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang buruk oleh masyarakat. Adapun bagian dari nilai, yang pertama nilai-nilai dari dapat menyumbangkan perangkat alat untuk mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Yang ke-B, nilai sosial juga berfungsi sebagai penentu terakhir bagi manusia dan memahami peran-peran sosial. Yang ke-C, nilai sosial dapat memotivasi seseorang. Yang ke-D, nilai sosial berfungsi sebagai alat solidaritas di kalangan anggota kelompok. Yang ke-6, yang ke-E, nilai-nilai juga berfungsi sebagai alat pengawas atau mengontrol. Adapun beberapa definisi nilai sosial menurut para ahli yang saya ambil di sini, yaitu menurut Grant, nilai sosial adalah kesadaran yang secara relatif berlangsung disertai emosi tanpa objektif. Yang ke-D, norma. Norma dalam sosiologi adalah seluruh kaidah dan peraturan yang diterapkan melalui lingkungan sosial. Artinya, dalam kehidupannya manusia sebagai makhluk sosial memiliki ketergantungan dengan manusia lainnya. Konsep manusia sebagai makhluk sosial mengikuti norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Artinya, norma ini akan mencerdaskan manusia bahwa dia akan hidup dengan
dirinya sendiri, tapi ia memerlukan aturan ataupun orang lain dalam kehidupannya. Yang budaya adalah budaya yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Yang bab 3, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari paparan saya adalah sosiologi adalah ilmu yang berbicara mengenai masyarakat. Mengacu pada itu, saya memberikan definisi bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Komponen kebudayaan dasar juga suatu masyarakat, yaitu populasi kebudayaan, lembaga-lembaga sosial dan sistem-sistemnya, hasil-hasil kebudayaan, materi dan organisasi sosial. Saran saya adalah, saya hanya dapat menyarankan bahwa pada zaman sekarang ilmu sosiologi seharusnya dapat dipelajari oleh masyarakat semua, sebab dengan demikian kita bisa lebih mengenal sesuatu yang berkaitan antara individu dan individu lainnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.